A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Farisi. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Saudara Lukman, yang dimana di sini saya mendapatkan bab tentang sejarah hukum tata negara. Yang dimana sejarah hukum tata negara ini ada pada era zaman terdahulu, yang dimana mahasiswa jarang atau tidak berminat tentang mempelajari ilmu hukum tata negara, membuat mahasiswa hanya mempelajari arti sempitnya saja tentang hukum tata negara. Hal ini karena dipengaruhi oleh era Orde Baru yang ingin mempertahankan kekuasaannya, yang dimana di era Orde Baru ini mahasiswa hanya mempelajari arti sempitnya saja, yang membuat arti teoristis hukum tata negara ini tertinggalkan, yang membuat pemerintahan era Orde Baru ini berpandangan bahwa mempelajari hukum tata negara ini mengganggu keseimbangan bernegara. Oleh karena itu, dari sisi lain juga hukum tata negara diambil dari bahasa Belanda, memiliki dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Yang pertama, arti luasnya yaitu hukum administrasi negara, sedangkan arti sempitnya yaitu hukum tata negara saja. Sedangkan salah satu ilmuwan yang berkecimpung dalam hal ini yaitu Profesor Joko Susanto mengambil kesimpulan yaitu hukum administrasi negara itu hukum konstitusi. Di Eropa sendiri, di Jerman, di Prancis ataupun di Italia, itu hukum tata negara memiliki arti yaitu konstitusi law atau hukum konstitusi, yang dimana hukum tata negara sendiri identik dengan hukum konstitusi, yang dimana di negeri kita ada lembaga yang mengurusi hukum konstitusi ini yakni Mahkamah Konstitusi, yang bertanggung jawab atas segala hukum-hukum yang berkaitan dengan konstitusi. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi hukum tata negara. Adapun fungsi-fungsi hukum tata negara sebagai berikut, yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam bernegara. Yang selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan baik secara lahiriah maupun batinnya terhadap masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai penggerak pembangunan terhadap hukum tata negara itu sendiri. Yang keempat yaitu fungsi kritisnya, yaitu adalah sebagai daya kerja yang semata-mata melakukan pengawasan kepada aparatur penegak hukum yang termasuk ada di dalamnya. Yang selanjutnya adalah tujuan hukum tata negara antara lain yaitu menyebarluaskan pengertian baru yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Yang selanjutnya adalah mendorong supaya munculnya kesadaran masyarakat terhadap hak asasi dan kewajiban mereka sebagai sumber hukum itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya mewakili dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.